Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali saya menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema kebenaran Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 19 berbunyi demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman ketika banyak orang benar-benar menolak kebenaran Tuhan. Mereka mengolok-olok Alkitab dan mereka juga percaya bahwa kebenaran yang ada dalam Alkitab sudah ketinggalan zaman. Mereka mencemooh gereja dan menolak untuk mendengarkan ketika Injil disampaikan kepada mereka. Menghadapi penolakan seperti itu, beberapa gereja telah memilih untuk mengubah pesan kebenaran mereka, seolah-olah beradaptasi dengan situasi zaman yang ada dan berharap untuk lebih diterima oleh zaman ini. Akibatnya, mereka tidak lagi menyatakan kebenaran. Sebenarnya respon orang lain tentang pesan kebenaran yang kita berikan tersebut bukanlah tanggung jawab kita. Tugas kita adalah menyatakan dengan setia apa yang telah Tuhan katakan, bukan menyampaikan pesan kebenaran pribadi kita. Tetapi pesan kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita untuk disampaikan. Kita tidak bertanggung jawab atas cara orang menerima kebenaran Allah, melainkan bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan keselamatan. Ketika orang Israel datang kepada Samuel dan bersikeras untuk memiliki seorang raja, nabi itu putus asa. Samuel memperingatkan Israel bahwa mereka akan melawan rencana Tuhan. Dia memohon kepada mereka untuk mempertimbangkan kembali, tetapi mereka menolak Samuel. Jadi Samuel pergi kepada Tuhan dalam doanya. Dia merasa seperti telah gagal. Dalam 1 Samuel 8 ayat 7 berbunyi demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah suara orang-orang dalam semua yang mereka katakan kepadamu, karena mereka tidak menolakmu tetapi mereka menolak aku, sehingga aku tidak akan memerintah mereka. Apakah ada orang yang percaya Injil atau tidak? Tugas kita adalah mengatakan kebenaran Tuhan dengan jelas dan memanggil dunia untuk bertobat. Hasil dari itu sepenuhnya di tangan Tuhan. Ketika orang dunia menolak mendengar kebenaran yang kita sampaikan berdasarkan firman Tuhan, berarti mereka sebenarnya sedang menolak Tuhan kita. Selama kita setia menjadi saksi kebenaran yang penuh kasih, kita telah melakukan pekerjaan bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa atas setiap perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami, bahkan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh diselamatkan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami boleh mengatakan kebenaran Tuhan kepada banyak orang dengan tidak ragu-ragu, dengan jelas, karena itu semua pasti dalam penyertaan Tuhan. Ampuni Bapa ketika kami takut, ketika kami ragu menyampaikan kebenaran Tuhan yang ada, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh semakin dikuatkan, kami semakin diyakinkan untuk kami boleh menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan setiap tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini yang menjadi keluh kesah kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan kami terus berdoa untuk pemerintah, gugus tugas, relawan, tenaga medis, dan juga para ilmuwan. Biarlah hikmat damai sejahtera Tuhan melingkupi dan menyertai mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.